إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير. Dari ayat 268 yang kemarin. Sarang 1 2 3. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wa ma أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم
wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita menjalankan ibadah saum yang ke-24. Malam nanti menginjak malam ke-25, malam ganjil yang ketiga. Insyaallah saum yang akan kita laksanakan tinggal 5 hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kembali Hanca Quran surat Al-Baqarah yang hampir juga selesai. Tinggal 16 ayat lagi. Begitu. Karena jumlah Quran surat Al-Baqarah ayat ada 286 ayat. Sesisa yang belum dikaji, yang belum diulas dan belum dibaca, tinggal 16 ayat lagi. Sesudah 16 ayat ya masuk ke surat Al-Imran. Dan mungkin di Syawal dilanjut di pengajian rutin di hari Ahad. Maka untuk memanfaatkan, mari kita mengkaji 2 ayat yang barusan kita baca, yaitu ayat yang 270 271. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apapun yang kamu infakkan dari harta-harta nafkah, dari harta-harta infak yang dikeluarkan itu, aw nadartum min nadrin, ataupun nazar yang kamu ucapkan, dari nazar yang kamu ucapkan, janji, nazar, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansor, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu mendapatkan seorang penolong pun. Ayat 271, in tubdus shadaqat, jika kamu memperlihatkan sedekahmu itu, fani imma hiya, maka itu adalah baik. Wa in tukhfuha, akan tetapi jika kamu sembunyikan sedekahmu itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu langsung memberikannya kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kamu. Wa yukaffiru ankum, Allah akan menghapus di antara kalian itu min sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu akan dihapuskan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu terhadap apa yang kalian kerjakan maha teliti, maha jeli. Ikhwatu iman rahimakumullah, 2 ayat yang barusan diterjemah itu sudah dapat dimafhum, tidak perlu untuk ditafsirkan lebih lanjut. Insyaallah sudah muhkam, sudah nampak jelas. Namun sebelum kita mengkaji lebih lanjut ulasan yang barusan kita baca, kita kembali kaji dulu salah satu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Nanti ada benang merahnya terkait dengan apa yang dibaca dalam 2 surat ini. Rasulullah SAW pernah memberikan satu pengajaran kepada para sahabat dan kepada kita semua.
yaitu mengenai kondisi orang-orang yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat di alam mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma dhilla la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok golongan manusia yang nanti akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah Azza wa Jalla. Siapakah 7 kelompok itu? Yang pertama adalah al-imamul adil. Yang pertama adalah imam yang adil gitu. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda, termasuk juga di dalamnya seorang pemudi yang dia itu sibuk beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat terkait dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahabani fillah. 2 orang mukmin yang keduanya saling mencintai karena Allah. Ijtama'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. 4 cenanya. Yang kelima, warajulun talabathu imra'atun dzata mansobin. Seseorang yang diminta oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan, bukan hanya mempunyai kedudukan, bukan hanya dzata mansobin, tapi wajamalin. Perempuan itu juga cantik jelita gitu. Diminta, diinginkan oleh perempuan itu. Diinginkan apa? Tidak usah dibahas lebih lanjut. Lalu kemudian orang itu berkata, faqala inni akhafullah. Kemudian orang itu berkata, tidak, aku takut kepada Allah. 5, itu yang kelima. Yang keenam, ini berkaitan dengan ayat ini, warajulun tasaddaqa akhfa. Seseorang yang bersedekah, seseorang yang berinfak dalam keadaan bersembunyi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminahu. Yang dimana orang itu bersedekah berinfak sehingga tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu yang keenam. Nah, ini kaitan dengan infak ini gitu. Yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, menyepi, duduk sendiri, fafadat ainahu. Tanpa terasa meneteslah air matanya tanpa terasa. Bukan menetes air liur, tapi menetes air mata gitunya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Jadi itulah 7 kelompok yang nanti dijanjikan oleh Rasulullah, dijamin oleh Rasulullah ketika hari dibangkitkan, mereka akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu apakah umum ataukah khusus? Ini sebetulnya tidak usah ditanyakan lagi ya. Nah, sabab aya kieu dalam konteks kenegaraan, cenah tengku orang mukmin wae, tengku orang muslim wae cenah. Teu naon non muslim oge nu penting mah adil da seueur cenah pemimpin anu di luar Islam tapi adil, sejahtera, makmur. Nah, itu perkataan yang muncul bukan dari seorang yang belajar Quran itu. Yang disebut dengan al-imamul adil itu syaratnya harus mukmin. Syaratnya harus muslim, gitu. Kenapa? Karena seadil-adilnya seorang pemimpin dari kalangan non-mukmin, dari muslim, tidak termasuk kategori al-imamul adil yang akan dinaungi oleh Allah. Sebab orang yang
disebut al-imamul adil itu, pemimpin yang adil itu adalah syarat pertamanya harus muslim dulu ketika dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang dikategorikan oleh hadis ini al-imamul adil. Orang kafir, orang non muslim yang dia itu memimpin tidak adil, ya, yang adil, ia tidak termasuk kategori al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian kita juga mendapatkan satu keterangan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah pernah sampaikan, inna ahabban nasi ilallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah di hari kiamat itu adalah yang pertama, bukan yang pertama ya, wa adnahum minhum majlisan, bahkan tempat duduknya dekat dengan Allah, yaitu itu imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Sementara manusia yang paling dimurkai oleh Allah, wa abghadun nasi ilallahi wa ab'adahum minhum majlisan, imamun jair. Sebaliknya pemimpin yang jair, pemimpin yang dolim, mereka adalah orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah, orang-orang yang akan dijauhkan tempat duduknya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu imamun adil disebut oleh Allah, oleh Rasulullah sebagai yang pertama kategori manusia yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang darahnya itu bergejolak, ya, sudah dalam masak-masaknya. Dalam bahasa anak sekarang on fire. Keur masak-masakna gitu, keur bedas-bedasna. Maka dalam hal syahwat, dalam hal tenaga itu sedang bedas-bedasnya, ya, pemuda itu. Tak terkalahkan pemuda itu. Ya, punya semangat yang tinggi gitu, itu pemuda gitu. Saat diajak bermaksiat oleh seorang perempuan, ini ada dua di sini kan. Di sini disebutnya wanasa'a wasabun nasa'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenaga yang dimilikinya itu, dengan kelebihan yang dimilikinya itu dimanfaatkan untuk sibuk beribadah kepada Allah. Tapi ari keur malam ganjil, pemuda ari nunutan pules mah eta mah dipertanyakan kepemudaannya gitu. Nah, jadi seorang pemuda itu seorang pemuda yang kuat gitu ya, menahan menahan rasa kantuknya itu. Itu pernah terjadi kan di masa Raja Dikyanus. Salah satu raja yang mengaku Tuhan teh kan Raja Dikyanus ya. Anu pada tahun lalu ketika kita sama-sama mengkaji Ashabul Kahfi itu penguasanya dari negeri Apsus itu adalah Raja Dikyanus. Dikyanus itu adalah seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi aya opat nanya nu ngaku Tuhan teh. Anu kamari si Namrud teh tah, Raja Namrud dari Babilonia Irak. Yang kedua Raja Fir'aun yang dalam Quran disebutkan dia sendiri mengaku faqala ana rabbukumul a'la. Yang ketiga ini Raja Dikyanus dari negeri Apsus. Apsus itu di Yordania lah kalau tidak salah ya. Dan yang keempat adalah Zunwas. Itu raja yang berkuasa sampai membuat satu tempat khusus untuk mengeksekusi rakyatnya karena mereka murtad. Karena seorang pemuda yang belajar kepada seorang syekh di gua. Di SK-an belajar ilmu sihir, ilmu hitam, di tengah perjalanan ternyata belajar kepada seorang syekh yang ahli tauhid. Akhirnya memilih ke seorang syekh itu. Tapi dia rela berkorban untuk menebus dirinya agar menyelamatkan umat, agar tercerahkan
sehingga bisa beralih agamanya kepada tauhid gitu. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan panjang lebar itunya. Jadi opat raja. Raja Dicyanus itu pada saat itu berkuasa gitunya. Berkuasa sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu. Sehingga para pemuda pun ikut ditanya gitu. Karena sudah terbiasa beribadah kepada Allah, sibuk beribadah kepada Allah, sudah menghujam akidahnya, tauhidnya, sehingga mempertahankan keimanannya sampai bersembunyi di guha. Terkenalah sebagai Ashabul Kahfi, gitu ya, para pemuda yang bersembunyi di guha. Nah, pemuda-pemuda yang seperti itulah yang sibuk kepada Allah, yang kedua yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3. Ari urang mah nya anu tos langkung 40 tahun. Dabi mah masih keneh di bawah 40 tahun, jadi kategorina masih pemuda tapi sami sok nunutan. Nu katilu nyaeta warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini umum. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid gitu. Terikat dengan masjid itu merasa nyaman saat ada di masjid. Untuk apa? Bukan tidur, tapi beribadah gitunya. Ibadah dengan sholatnya, beribadah dengan kajiannya, beribadah dengan baca Qur'annya dan seterusnya. Untuk menyibukkan diri di samping memakmurkan masjid, tapi juga mengisi waktu-waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya gusar kalau masjid itu sepi gitunya dari hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, saya sampaikan kemarin di majelis taklim di malam ganjil ke-23 bahwa sebisa mungkin di 10 hari terakhir bulan Ramadan, apalagi di malam ganjil itu tidak tidur sama sekali gitu. Bahkan dikurangi, kalau tidak bisa tidur sama sekali kurangi tidurna gitu. Dina hadis kan seorang Aisyah dalam hadis Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila sudah masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau itu syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, sarungna di talian rapat gitu. Wa ahya lailahu, dan beliau itu menghidupkan malam. Nah, berarti menghidupkan malam itu hidup malam itu. Istilah ihsan mah menyala gitu. Menyala itu dari awal malam sampai akhir malam. Nah, iraha tidurnya ya nanti habis subuh atau habis duha itu. Itu ada waktu untuk mengganti. Jadi tidak berlaku kritik kepada orang-orang yang seolah-olah pada saat malam itu tidak tidur. Itu kan dikritiknya sih kakak Abu Darda, atau kepada seorang perempuan yang bernama Al-Haula, atau kepada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, aku tidak akan tidur semalaman, akan sholat terus-terusan gitunya, dengan sholat yang tentu saja disyariatkan. Tah dina 10 hari terakhir bulan Ramadan justru kudu kitu gitu. Nah, kudu kitu. Tapi jika tidak mampu, minimal dikurangi. Di mana tempatnya? Bagusnya di masjid, tapi kalau di rumah pun sebetulnya bisa. Tapi disyariatkan di masjid gitunya. Apalagi syariat yang pokok mah ada iktikaf. Adapun kita yang tidak iktikaf berada di masjid, ya itu baik ya. Tapi di rumah pun bisa menjemput Lailatul Qadar, itu tidak melulu harus di masjid, tapi di rumah pun juga bisa. Engke lamun kudu di masjid, kumaha lamun kanggo ibu-ibu. Da ibu-ibu teu sadayana tiasa ka masjid atuh. Nu tiasa ka masjid sae, tapi anu teu tiasa di masjid di rumah pun bisa menjemput Lailatul Qadar itu. Ya, sekarang ada kesempatan ketiga, yaitu malam ke-25 malam ini begitu ya. Berarti tinggal 3 kesempatan lagi. Malam 25, malam 27 sama malam 29. 2 likur sudah terlewat, tinggal 3 lilikuran lagi gitunya. Malam 25, malam 27, malam 29. Nah, manfaatkan
di malam-malam ganjil itu karena Nabi menyampaikan taharrau, sok cari minal asyri fi asyril witri, di malam-malam yang ganjil gitu. Di 10 hari terakhir itu di malam yang ganjil. Kemudian yang berikutnya warajulani tahaba fillahi jami'an alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang mukmin yang saling mencintai bersahabat itu karena Allah, bertemu dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, warajulun talabatu imra'atun dzata mansabin wa jamalin. Seseorang yang memiliki kedudukan, seseorang yang digoda oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan memiliki paras yang begitu cantik gitu, tapi dia tahan uji sampai dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamana Kang Ii didatangi oleh Luna Maya gitunya. Umpama gitu. Saur kita punten abi mah sieun ka Allah. Ini termasuk kategori kesini ya. Atau ku Sandra Dewi kumaha. Sandra Dewi mumpung teu aya teu carogena. Tapi saur Kang itu inni akhaful, punten nya abi mah sibuk ibadah ka Allah ta. 2 tah nya. Pertama sibuk ibadah kepada Allah, yang kedua menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Zulaikha, dan seorang laki-laki yang pernah itu digoda kemudian melumuri badannya dengan kotoran. Ya, sehingga diusirlah oleh perempuan itu, diusir dengan tadi nama dikuncian teh si panto teh, tapi karena itu duaan teh pak hoyongan eta istri nu gaduh kedudukan, parasna cantik terus hoyongan. Nah terus duaan kumaha ieu pamangga tah Kang Ige sigana kudu kitu kai lamun misalkan aya nu ngonci nya istri Luna Maya misalkan tah ka WC heuh punten bade ka WC. Nah di WC bongkar we eta septic tank teh lumuri we eta gitu. Nah dugikeun ka kitu tanya eta aya kejadian di masa tabi'in itu termasuk kategori yang demikian. Luka tah urang mah lamun digoda seperti itu kuat mah segala mah moal kuat, tapi Kang Ima kuat insyaallah. Sudah teruji. Sudah teruji. Ya. Ikhwatu iman rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya itu berkaitan dengan ayat ini. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminahu. Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ya, tidak dibeber-beberkan. Itu sirron atau akhfa, sehingga tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Bisa tidak tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya? Sebetulnya mada tidak bisa. Ketika tangan kanan berinfak, tangan kiri pasti tahu. Nah ini teh menunjukkan kalimat kiasan, majaz, bahwa dia berinfak itu ikhlas karena Allah, ya. Nah ini yang berkaitan dengan ayat ini gitu. Ari yang ke-7 nama sudah jelas, itu berpeluang juga bagi kitanya. Yang ke-6, yang ke-7, wa dzakarallaha wa rajulun dzakarallaha khalian. Seorang laki-laki, seseorang yang berzikir kepada Allah menyepi, kemudian fafadat ainahu, berurailah air matanya, bukan berurai air liur. Berurai air mata, sedih kulantaran ingat karena dosa-dosa. Nah ini kaitan dengan nomor 6. Ayat 2 ayat yang ini termasuk ayat yang kemarin yang kita bahas. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, apa yang kamu infakkan berupa infak apa saja, apapun ya infak yang kamu berikan, infak apa saja gitu. Nah, infak di sini adalah infak dalam kategori luas. Quran menyebut infak itu bisa infak itu sendiri atau bisa juga dengan sedekah. Tapi infak beda dengan zakat. Ari kamari mapan ku Yusuf Kordowi.
zakat penghasilan itu, zakat profesi itu dianggo ayat nate infak fisabilillah atau infak dari harta usaha yang baik-baik yang kamu hasilkan. Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Pakasaban anjeun teh nu sae tah inpakeun sapalihna. Tah Yusuf Al-Qaradawi mah ku ayat eta teh sanes infak eta mah zakat profesi. Berarti lamun zakat profesi mah kan sudah ditentukan prosentasenya. Nah, dikiaskeun we kana tijaroh, jual beli 2,5% tina penghasilan. Itu saur Yusuf Al-Qaradawi. Tapi memang lamun zakat profesi itu harus ya tadi harus ada rengkolna gitu keterangan. Hanya kalau dengan zakat profesi, zakat penghasilan urang teh janten teringatkan, tapi lamun infak profesi asa jarangnya nguping infak profesi, sehingga orang yang mempunyai kasab, orang yang mempunyai penghasilan di luar bisnis, di luar perdagangan, itu seolah-olah tidak punya kewajiban, padahal punya kewajiban untuk berinfak. Tah ku zakat profesi mah oleh zakat penghasilan mah itu menjadi teringatkan. Umpamana lawyernya penghasilan tetapna per bulan 100 juta, keluarkan 2,5% dari 100 juta gitu. Atau guru dari misalkan UMK berapa 3.800.000 atau 3 juta atau 4 juta lahnya. Tah dari 2,5% dari 4 juta itu dengan zakat profesi. Tapi lamun infak mah teu dibatasi 2,5%, bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang infaknya itu. Nah eta hungkul jadi di kalangan para ulama memandang antara ayat 267 itu apakah masuk ke zakat profesi, zakat penghasilan atau infak saja. Lamun infak mah teu dibatasi 2,5%, bisa lebih bisa kurang. Kieu lamun misalkan dibatasi 2,5%, lamun anu langkung kumaha ada selesai mah terjadi masalahnya. Ta eta dengan zakat profesi itu yang dipermasalahkan yaitu dengan istilahnya saja sebetulnya, dan membatasi dengan 2,5% eta peryogi kana keterangan. Padahal ayat ini mah umum 267 mah. Nah, di ayat 270 yang kita bahas, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin wa ma anfaqtum min nafaqatin, harta apapun yang kamu berikan, yang kamu infakkan gitu, itu dalam koridor infak yang tadi yang wajib, atau infak yang wajib teh infak fisabilillah, atau infak yang termaktub terkategori pada ayat yang 267, atau di luar itu begitu. Bukan nafkah, ari nafkah ka istri mapan. Sebetulnya nafkah itu kan sama dari nafkah, dari kata ini min nafakotin, dari nafkah. Nafkah itu nafkah. Tapi bukan itu yang dimaksud, itu mah khusus eta mah wajib ka istri mah nafkah mahnya. Ari seorang suami memberikan nafkah itu bukan infak, itu mah nafkah lahir batin yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istri, wajib ditunaikan. Ari ieu mah infak dalam kategori umum, yang wajib ataupun yang sunnah gitu. Sebelumnya sudah dibahas, Rasul sebelum berperang melawan tentara Bizantium itu memberikan motivasi kepada para sahabat agar berinfak, termasuk itu infak fisabilillah. Au nadartum min nadrin, atau nazar yang kamu ucapkan. Apa itu nazar? Nazar itu ikrar janji kepada Allah. Bagaimana seseorang bernadar? Itu harus terucap secara lisan. Kumaha lamun dina jero hate? Dina jero hate mah nembe kahoyong, nembe karateg. Ari nadar mah tos diucapkeun. Ya Allah, biasanya sih memang pertama ketika kita menginginkan sesuatu, jadi ada unsur doa di dalamnya. Ya Allah, kalau saja saya itu mendapatkan rezeki di lebaran ini, misalkan rezeki pajeng tah tanah teh, saya bernadar kepadamu,
saya akan melaksanakan ibadah saum Senin Kamis selama 3 bulan. Itu nazar, itu wajib ketika sudah terucap. Yang kedua, nazar itu tidak boleh. Jadi nazar itu mewajibkan hukumnya yang sunnah atau yang mubah. Wajib. Siga tipayun aya seorang tokoh politik nasional akan berjalan dari mana? Dari Jogja ke Monasnya kalau tidak salah. Nah, itu kalau terucap itu jadi nazar. Jika misalkan tidak teramalkan, itu ada konsekuensi kifaratnya. Begitu, itu yang sudah dibahas juga. Nazar itu ada kifarat-kifarat. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Yang ketiga, maksiat itu tidak boleh, itu tidak diakui keburukan, itu nazar yang batil. Dan nadar yang sahih, nadar yang benar itu adalah nadar yang sesuai dengan ketentuan. Jadi nadar yang dilakukan apabila amaliyahnya bersifat sunnah dilakukan, atau yang mubah gitu tapi dilakukan jadi wajib gitunya. Itu nadar. Jadi Allah tahu apa yang kamu keluarkan berupa infak ataupun ucapan janji di hadapan Allah, ikrar. Fa innallaha ya'lamuh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamuh, maha mengetahuinya gitu. Wa malil zalimina min ansor, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu mendapatkan penolong. Jadi kan bab infaknya nih masih ya. Jadi Allah mencatat seberapa besar, seberapa kecil pun infak yang dikeluarkan oleh seorang mukmin. Ayat 271. Intubdus shadaqat, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu itu, fa ni'imma hiya, itu lebih baik. Jadi infak itu diumumkan, disosialisasikan. Bagus? Ya bagus, itu kata Quran. Tapi kata Quran pun yang lebih bagus, ada yang lebih bagus daripada itu. Nah, bagus itu dalam catatan lamun nu nemrak teh dina raraga ngajak nu sanes untuk berinfak bersedekah pula. Tapi lamun misalkan ditampakan itu bisa mengganggu keikhlasan, sebaiknya mah entong. Taswe Abdullah teh siga kamarinya hamba Allah we. Di sini fani imma hiya, itu bagus jika diucapkan, jika disosialisasikan, baik kalau tidak mengganggu keikhlasan. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jika disembunyikan gitu, tidak disosialisasikan, lalu diberikan kepada kaum fakir, itu juga khair lakum, itu lebih baik bagi kamu. Jadi lamun sok dibandingkeun anu di naon teh ditembrakeun jeung anu disusulumputan infakna, maka langkung sae keneh anu susulumputan. Sabab eta lebih menjaga kepada keikhlasan. Tapi tentu yang terlihat pun itu fani immahiyah, itu juga baik. Tah, ini tadi ada diskusi mengenai fuqara. Apa itu fuqara? Fuqara itu fakir. Quran itu memisahkan, ada fakir, ada miskin. Fakir ya fakir, miskin ya miskin. Ari miskin mah itu rada saleuheung daripada fakir gitunya. Walaupun nanti diskusinya di kalangan para ulama juga berbeda antara fakir yang miskin. Kalau kita baca Quran surat Al-Kahfi ayat 78 dulu pernah dibahasnya, pernah dikaji. Itu di sana disebut bahwa orang miskin itu masih keneh gaduh kendaraan. Masih emut Nabi Khidir waktu sareng Nabi Musa naik kana parahu. Parahu eta teh milik orang-orang miskin. Eta ayat 78. Ya. Ammas safinatu fakanat limasakin. Adapun perahu itu milik orang-orang miskin. Coba perahu lamun dinominalkeun sabaraha? Eta teh kisaran ti 50 sampai 150 juta. Perahu nelayan itu mahal eta teh.
tapi miskin sabab kebutuhan sehari semalamnya kurang gitu. Jadi kategorina miskin, jadi miskin mah rada saleuheung. Beda sama fakir, ari fakir mah itu lebih parah. Aya mah aya gitu, tapi kadang-kadang teu aya, itu fakir. Tak permasalahannya apakah ada kategori fakir untuk saat sekarang di kita? Sampai dalam sebulan itu kebutuhan pokoknya teh dia suatu waktu mah tidak menemukan sama sekali gitu. Hampir dipastikan asa jarangnya, walaupun mungkin ada, tapi kita tidak tahu. Nah, di bahasa Indonesia itu suka digitik rata antara fakir yang miskin teh fakir miskin we, padahal mah itu teh dua asnaf yang berbeda, fakir dan miskin. Nah, Quran di sini menyebut watu tuhal fuqara, dan kamu menyerahkannya langsung kepada fakir, fahuwa khairul lakum, itu baik, lebih baik bagi kamu. Tapi tentu itu pun tidak menjamin langkung salamat keneh ngalangkungan amil justru. Jadi ngajaga keikhlasan teh sakapung mapan lamun misalkan aya masalah jeung fakirna, wah naik tah diungkit-ungkit deui gitu kan. Nah, ini justru ya. Tapi Quran di sini menyebutkan sok kalau kamu bisa menjaga keikhlasan dan menyerahkannya langsung kepada kaum fakir, itu khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Dua bagian itu sebenarnya antara fuqara dan miskin. Nah, sami antara nabi makan pembagian persentasenya itu tergantung kebijakan amilnya, tapi kalau mau dilebihkan fakir dilebihkan ya silahkan lebih dilebihkan fakir daripada yang miskin. Nah, iya. Ari miskin makan masih kene aya stok, ari fakir mah bilih teu aya stoknya rada di langkungan, itu langkung saya lebih bagus gitu. Tapi itu pun tidak ada aturannya, pembagian mah tergantung kebijakan panitia saja, nanti kebijakan amilin gitu. Mau dibagi rata silahkan, atau mau dilebihkan yang fakir ya itu lebih baik gitu. Tidak ada aturan. Apa faidahnya? Wa yukaffiru ankum min sayiatikum, itu yang kemarin. Sebagaimana yang disampaikan kemarin, Allah akan memberikan magfirah. Nah, ini salah satu dalilnya itunya. Jadi akan dijadikan kifarat bagi kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha teliti dari apa yang kalian kerjakan. Ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu saja ulasan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekitar ada beberapa ayat lagi surat Al-Baqarah sampai selesai 286. Sekalipun tidak tamat sampai akhir Ramadan ya tena naon lah, dilanjut lagi di lain kesempatan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.